Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren ya. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 21 Mei tahun 2022 teman. Nah, kami lagi di kebun. Nah, pagi ini kita mencoba ingin berbagi ya. Banyak juga yang bertanya-tanya kenapa sih cabang primer itu ketika masih kecil itu kita coba tarik, kita bentuk ke bawah ya. Banyak yang bertanya, banyak juga yang apa itu, oh nggak ada gunanya itu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kenapa sih kami lakukan itu? Nah, ini alasannya. Kenapa sih kami lakukan itu? Ya, alasan yang pertama adalah setahu kami ya, menurut literasi atau pengalaman beberapa senior kami, bahwa pohon buah durian itu menempel pada cabang-cabang yang kecenderungannya mendatar atau horizontal yang membentuk 90 derajat dengan sini. Nah, ini kayak contohnya kayak gini. Ini dulu nggak gini teman-teman. Ya, ini nggak gini. Kami tarik dulu. Ya, kami tarik. Kita bentuk, sengaja kita bentuk. Ya, kita bentuk, kita tarik. Tujuannya itu supaya ada kecenderungan untuk mendatar. Karena apa? Berdasarkan literasi yang kami baca seperti itu, gitu. Seperti itu. Jadi kami ikuti. Ya. Itu alasan kami kenapa sih kami bentuk, kami tarik. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu adalah memperluas. Ya. Kalau kita tarik ya. Memperlebar kanopi daun, ya. Jadi kalau kita tarik, kalau kita cenderungannya ke atas kan nyempit teman-teman. Tetapi kalau kita tarik mendatar, itu kecenderungan kanopi daun semakin melebar, ya, melebar ke samping, ke kanan, ke kiri, ya, ke utara, ke selatan, dia semakin lebar. Kalau semakin lebar, yang terjadi adalah apa? Jadi ruang kanopi itu lebih luas. Nah, kalau lebih luas ya, itu proses fotosintesis pada daun ya, itu lebih bisa maksimal. Ya. Lebih maksimal. Contoh misalnya, ya, kenapa dikatakan maksimal? Karena apa? Proses fotosintesis pada daun itu membutuhkan bantuan cahaya matahari. Nah, kalau kanopinya kita buat lebar, artinya apa? Ruangan tangkapan, ya, tangkapan dari cahaya matahari oleh daun itu semakin luas. Beda kalau misalnya gerumbul kayak yang di atas itu, sempit kan teman-teman. Nah, kalau yang bawah ini kecenderungannya lebih lebar, lebih ke samping. Nah, itu menurut literasi yang kami baca ya, proses fotosintesis akan berjalan lebih maksimal. Nah, seperti kita ketahui ya, proses fotosintesis itu sangat penting bagi tanaman ya. Karena apa? Dari situlah nanti akan dihasilkan yang namanya karbohidrat atau glukosa yang didistribusikan ke seluruh jaringan tanaman untuk memperbesar batang, cabang, dan akar. Akhirnya apa? Pertumbuhannya menjadi pesat. Ini contoh teman-teman ya. Ini contoh. Ini adalah tanaman kami jenis duri hitam. Usianya bulan Juli nanti genap 3 tahun dari bibit baby. Ya, nggak usah ngomong tinggi deh. Ya, kita kami nggak suka bicara tinggi. Ya, karena apa? Dulu pernah kami potong 2 kali 3 kali. Ya, kita nggak bicara tinggi. Tapi kita melihat ya, ukuran besar batang dan cabangnya. Nah, itu yang paling penting. Nah, ini. Jadi dengan cara-cara seperti yang kami sebutkan tadi, kami tarik, kemudian kanopi daun menjadi lebar, luas ya, kanopi daun menjadi luas, sehingga proses fotosintesis berjalan sangat baik. Karena tangkapan ya, cahaya mataharinya lebih luas. Apalagi kalau ditunjang misalnya dengan tingkat kepadatan klorofil yang tinggi dan lain sebagainya, maka akan terjadi proses fotosintesis yang sangat baik. Itu yang bisa memacu terjadinya pertumbuhan teman-teman. Jadi kami menarik ya, membentuk cabang dari awal itu bukan tanpa tujuan. Tujuan utamanya yang tadi, yang pertama adalah karena kami ngajar bahwa buah durian itu menempel pada banyak cabang yang mendatar. Yang kedua adalah memperluas
kanopi daun. Nah, kalau kanopi daun semakin luas, maka tangkapan terhadap cahaya matahari semakin luas juga, sehingga proses fotosintesis itu berjalan dengan sangat baik. Nah, proses fotosintesis itu adalah jadi proses terjadinya massa ya, dari karbon dioksida yang ada di udara dengan H2O2 dengan bantuan sinar matahari. Hasilnya berupa apa? Karbohidrat atau glukosa yang kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh sehingga terjadi pembesaran pada batang ya, terjadi pembesaran pada cabang, akarnya semakin banyak. Nah, kalau itu semua sudah tercukupi, maka yang terjadi adalah pertumbuhan yang seperti teman-teman lihat ya, seperti yang teman-teman lihat ya. Apalagi ya, kalau ya yang masak banyak. Nah, yang masak banyak itu apa? Klorofil. Ya, klorofil daun. Nah, bagaimana cara memasak? Apa itu ya, meningkatkan jumlah yang masak banyak? Caranya adalah meningkatkan indeks klorofil daun. Nah, di video-video kami sudah kami bahas berulang-ulang apa saja di unsur hara pembentuk klorofil daun. Nah, coba kita ulangi ya teman-teman. Tidak ada salahnya kita ulangi. Yang pertama adalah nitrogen, teman-teman. Ya, nitrogen adalah unsur utama pembentuk ya klorofil daun. Yang kemudian yang kedua magnesium. Yang kedua adalah nomor 2 magnesium. Ya, kemudian yang ketiga adalah sulfur. Yang keempat adalah zat besi atau ferrum. Nah, kalau semua ini terpenuhi dengan baik, maka akan tercapai indeks klorofil tinggi. Ya, kanopi daun lebar, kompornya nyala terus, nutrisinya cukup, maka yang terjadi adalah pertumbuhan yang sangat cepat seperti teman-teman lihat di kebun kami. Ya, teman-teman bisa lihat di kebun kami. Nah, itulah ulasan ya sedikit ya, memang ilmiah, memang harus ilmiah teman-teman, karena memang berkebun itu ya seperti kami sering katakan bahwa harus didasari dengan ilmu pengetahuan supaya kita berkebun itu tidak ngawur. Jadi kenapa sih Diwani Duren membuat seperti ini? Semua ada alasannya dan ada alasan ilmiahnya. Jadi tidak sekedar oh ya udah kita coba, enggak. Jadi ada landasan teori ya, landasan teori yang kita terapkan, kemudian kita evaluasi hasilnya seperti apa. Jadi kami berkebun itu enggak ngawur. Memang dulu pada waktu kita awal berkebun kita banyak ngawur teman-teman. Tapi kami banyak belajar akhirnya ya. Supaya ke depan itu cara berkebun kita menjadi lebih baik ya. Karena itu banyak mendengar ya, banyak mendengar, banyak melihat, open mind. Jadi kita apa ya? Istilahnya banyak apa ya? Jangan malu kalau misalnya dikritik. Ya itu penting teman-teman. Karena apa? Yang mampu melihat sisi jelek kita itu bukan diri kita, tetapi orang lain. Jadi kritik itu biasa deh. Bagi kami kritik adalah sesuatu yang biasa, yang kita coba kita telaah, kita evaluasi dengan kritik itu benar nggak apa yang dikatakan. Nah, kalau benar, kenapa tidak? Ya? Kita ikuti saran dari beberapa teman. Itu penting. Jadi sekali lagi gini, ya. Setiap langkah yang kami lakukan dalam berkebun itu memiliki alasan, ya. Alasannya tentu basicnya adalah ilmu pengetahuan, nggak ngawur. Nah, kebetulan ini ya, kalau ketemu yang kecil-kecil ini kita buang aja teman-teman. Ya, kita buang. Wah, agak menyimpang nggak apa-apa ya. Jadi tunas-tunas air itu kita buang aja karena apa? Itu banyak menyedot nutrisi, energi tanaman utama. Jadi kita buang aja. Oke teman-teman ya, tetap semangat ya. Dalam berkebun jangan patah arang ya. Selamat ya berakhir pekan bersama keluarga. Nah, dari ujung timur Pulau Jawa, Diwani Duren tidak pernah lelah untuk selalu berbagi dalam berbudidaya kebun durian.
Ya, dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringen Telu, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi. Dewani Durian berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.